Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan dari video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Akuntansi Keperlakuan. Materi pertama yaitu bab 17, aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperlakuan. Pengertian teori kontingensi. Teori kontingensi adalah teori kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori yang dikemukakan oleh Fiedlers ini berpendapat bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi di mana mereka memimpin. Selanjutnya munculnya perumusan kontingensi. Alasan untuk mempertimbangkan adopsi terhadap teori kontingensi akuntansi manajemen adalah untuk digunakan sebagai alat yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan hasil riset empiris. Hal ini disebabkan keterbatasan dalam meninjau dan memahami jenis hipotesis yang telah ditemukan untuk menjelaskan penemuan yang berlawanan. Selanjutnya, variabel-variabel dasar kontingensi dan hubungannya. Perdebatan para ahli dalam kerangka teoritis yang mendasari riset komparatif tentang akuntansi internasional berada dalam perspektif kontingensi. Pada umumnya, studi ini lebih banyak menggunakan bentuk pengujian atas perbedaan-perbedaan dalam praktik pelaporan keuangan tertentu di antara berbagai negara atau atas sistem akuntansi nasional. Variabel-variabel sosial terdiri dari beberapa faktor yang terutama terdapat di semua perusahaan dalam suatu negara yang merupakan hal pokok yang bervariasi pada setiap negara. Yang pertama lingkungan, yang kedua atribut organisasi, yang ketiga karakteristik pengguna, yang keempat atribut sistem pelaporan keuangan perusahaan yang dipengaruhi variabel kontingensi. Selanjutnya isi teori kontingensi. Yang pertama studi empiris, yang kedua perumusan teoritis. Kerangka evaluasi teori kontingensi. SIA hanya meliputi salah satu bagian dari struktur pengendalian organisasi. Suatu strategi pengendalian organisasi akan melibatkan pertimbangan desain organisasi, sistem informasi manajemen, dan perencanaan dan pengendalian. Implikasi untuk riset. Yang pertama, akuntansi sebagai bagian dari sistem pengendalian. Yang ketiga, efektivitas organisatoris. Yang terakhir, metodologi riset. Contoh kasus, perusahaan teknologi asal Jepang, Sony Corp, menyatakan akan memangkas 10.000 karyawan atau sekitar 6% dari angkatan kerja global. Pemutusan hubungan kerja atau PHK ini merupakan imbas dari kerugian besar yang dialami dari bisnis televisi Sony. Hal ini disampaikan CEO Sony Corp Kazuo Hirai dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Kamis 12 April. Materi selanjutnya yaitu bab 18, aspek keperlakuan pada desentralisasi. Istilah desentralisasi digunakan dalam sejumlah besar literatur yang beragam. Dengan demikian, istilah ini memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda. Arti desentralisasi. Istilah desentralisasi digunakan dalam sejumlah besar literatur yang beragam. Untuk membatasi lingkup desentralisasi ini, maka hanya akan dibahas dalam konteks perusahaan bisnis. Selanjutnya, lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Suatu pembahasan umum mengenai alasan-alasan dibutuhkannya desentralisasi mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus kepada keputusan-keputusan strategi jangka panjang dan bukannya terlibat dalam keputusan-keputusan operasi. Yang kedua, desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respons secara cepat dan efektif terhadap masalah, karena mereka yang berada paling dekat dengan suatu masalah memiliki informasi yang paling baik dan oleh sebab itu dapat memberikan respon lebih baik terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal. Yang ketiga, sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal.
Yang keempat, desentralisasi menyediakan dasar pelatihan yang baik untuk manajemen puncak masa depan. Yang kelima, desentralisasi memenuhi kebutuhan akan otonomi dan dengan demikian merupakan suatu alat motivasional yang kuat bagi para manajer. Pilihan atas struktur desentralisasi yang sesuai membutuhkan dua keputusan inti, yaitu yang pertama, bagaimana membagi tugas atau keputusan dalam suatu organisasi. Yang kedua, sistem akuntabilitas seperti apa yang sebaiknya diterapkan sebagai sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan berbagai tugas atau keputusan. Selanjutnya, pengembangan anggaran dasar, pendelegasian aktivitas, menetapkan norma-norma keperlakuan, klasifikasi hubungan antar unit, pendekatan komparatif versus kolaboratif, faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan yaitu saling ketergantungan yang strategis, tersedianya pasar eksternal, saling ketergantungan yang strategis, dan tersedianya opsi untuk keluar. Contoh kasus, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Atlas Resources Tbk telah menerapkan akuntansi lingkungan, khususnya PS provinsi. Utang kontingensi dan aset kontingensi dibuktikan dengan adanya provisi terkait dengan pemulihan kondisi lingkungan. Provisi ini timbul karena adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah aktivitas operasi. Selanjutnya, bab 19, aspek keperlakuan dari prinsip akuntansi yang berterima umum. Prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip-prinsip akuntansi yang berterima secara umum dapat menjadi syarat bagi keputusan manajer, serta juga sebagai ukuran kinerjanya. Sayangnya, hal ini tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan. Sejumlah prinsip telah menimbulkan bias sehingga justru memotivasi manajer pada lingkungan tertentu untuk mengadopsi dengan keinginan yang mendapatkan prinsip alternatif yang dapat mencerminkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum kecil versus prinsip akuntansi berterima umum besar. Akuntansi menghadapi masalah di mana usaha kecil terlalu dibebani oleh biaya administrasi dan akuntansi dalam rangka mematuhi aturan yang tidak relevan dan kebutuhan yang akan kebebasan. FASB menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk melayani kebutuhan pengguna laporan keuangan secara umum dan bukan kebutuhan khusus dari pengguna tertentu. Selanjutnya, kebijakan dan perubahan metode akuntansi. Perusahaan perlu memilih di antara berbagai metode akuntansi dalam mencatat transaksi yang menyusun laporan keuangannya. Selanjutnya, kebutuhan untuk mempertimbangkan implikasi keperlakuan. APB dan pendahulunya, Komite on Accounting telah mengurangi sejumlah prinsip akuntansi yang tidak diinginkan secara keperlakuan, tetapi masih terdapat beberapa masalah. Selanjutnya, analogi pengendalian manajemen. Dengan satu pengecualian, sistem pelaporan keuangan perusahaan bekerja dengan cara yang serupa secara operasional. Dalam pengertian, perilaku dalam ekonomi secara total dengan sistem pengendalian manajemen yang digunakan secara internal oleh manajemen puncak perusahaan untuk mengomunikasikan, memahami, mengukur, dan memengaruhi tindakan manajer unit operasinya. Selanjutnya, kemajuan terbaru. Selama 5 tahun terakhir, Dewan Akuntansi telah membuat sejumlah keputusan signifikan yang mempengaruhi bias motivasi dari prinsip-prinsip akuntansi yang berterima secara umum. Area yang menjadi perhatian sekarang. Masih terdapat sejumlah praktik akuntansi yang mempunyai karakteristik perilaku yang tidak diinginkan karena praktik-praktik tersebut dapat mengondisikan keputusan manajerial dengan cara yang menghasilkan pengukuran kinerja yang menyesatkan. Area utamanya dijelaskan dalam bagian berikut. Menyatukan kepentingan, pendanaan di luar neraca, kredit pajak investasi, perlindungan melalui pengungkapan dan pengendalian internal.
Akuntansi dipraktikkan dalam suatu kerangka yang implisit. Kerangka ini dikenal sebagai prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum dapat menjadi syarat bagi keputusan manajer serta juga sebagai ukuran kinerjanya. Contoh kasus, PTG pada tahun buku 2018 berhasil melaporkan kinerja keuangannya dalam keadaan laba sebesar 809.000 US dollar, padahal di tahun 2017 perseroan tersebut masih mengalami rugi sebesar 216.28 juta US dollar. Namun keadaan tersebut justru menjadi polemik karena dua komisaris PTG, Siti dan Dio, menolak menandatangani laporan keuangan tahun 2018 PTG. Penolakan tersebut dikarenakan adanya pencatatan transaksi atas perjanjian kerjasama yang dilakukan PTM terkait penyediaan pelayanan Wi-Fi dan hiburan dalam pesawat, dan manajemen konten yang telah dicatat pada pos pendapatan pada tahun 2018, padahal hingga akhir tahun 2018 belum ada pembayaran yang diterima oleh PTG. Di mana dalam perjanjian tersebut telah disebutkan bahwa pada bulan Oktober saat penandatanganan kontrak seharusnya PTG telah menerima pembayaran. Berdasarkan hasil analisis dan didukung dengan bukti penolakan komisaris dan pendapat informan menunjukkan bahwa kontrak perjanjian antara PTG dan PTM belum bisa diakui sebagai pendapatan.